Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian dengan NIM K1A1200042. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas Prokes B, angkatan tahun 2020 Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang belajar motorik dan review belajar motorik untuk anak usia dini. Komponen yang akan kita bahas ada 3, yaitu kognitif, asosiatif, dan otonom. Sebelum kita masuk ke 3 komponen yang saya sebutkan tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan belajar motorik itu. Belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler sebagai hasil dari latihan. Belajar motorik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Contohnya seperti menggambar, mewarnai, menggunting kertas, dan bermain origami. Yang kedua yaitu motorik kasar. Motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Contohnya seperti berjalan, berlari, dan melompat. Baiklah, itulah penjelasan secara singkat tentang belajar motorik. Langsung saja kita masuk ke penjelasan video komponen yang pertama, yaitu kognitif. Kognitif merupakan suatu proses berpikir atau suatu kemampuan individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan contoh video kognitif pada anak usia dini. Berikut videonya. This will be an everlasting love. This will be the one I've waited for. This will be the first time anyone has loved me. Dapat kita lihat bersama, pada video tadi terlihat seorang anak usia dini sedang bermain menyusun gambar sesuai dengan bentuk dan warnanya. Video tadi merupakan contoh tahapan kognitif, di mana seorang anak terlatih berpikir untuk menyusun gambar dengan sesuai dengan bentuk dan warnanya. Baiklah, kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu asosiatif. Asosiatif merupakan suatu tahap yang ditandai dengan penguasaan gerak, di mana seorang anak dapat melakukan beberapa gerakan dalam bentuk rangkaian gerak dan tidak tersendat-sendat pada saat pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video asosiatif pada anak usia dini. Berikut videonya. Look how far we come now. There's beauty in the unity we found. El camino por largo y para celebrar el loop and baila la. Dari video yang saya tampilkan, terlihat seorang anak usia dini sedang berlatih melakukan gerakan, di mana gerakan tersebut menempatkan salah satu kaki berjalan di dalam kotak tanpa keluar dari batas kotak tersebut. Video tersebut merupakan contoh video asosiatif karena dapat dilihat di awal video anak tersebut melakukan gerakan secara berulang-ulang, dan di akhir video seorang anak tersebut dapat melakukan gerakan tanpa tersendat-sendat dan tidak keluar dari batas kotak. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu otonom atau biasa disebut dengan otomatisasi. Tahap otonom atau tahap otomatisasi merupakan tahap di mana seseorang dapat memahami keterampilan yang mereka miliki dan bahkan mereka juga dapat mengoreksi diri mereka sendiri. Tahap otonom biasa juga disebut dengan tahap otomatisasi. Pada tahap ini, sebuah gerakan bisa juga terjadi secara otomatis ketika mendapat rangsangan. Berikut akan saya tampilkan
video tahap otonom pada anak usia dini. Berikut videonya. Pada video yang sudah saya tampilkan tadi, itu merupakan contoh latihan tahap otonom atau otomatisasi, yang mana pada video itu terlihat seorang anak sedang melakukan rangkaian gerak, dan ketika anak tersebut melakukan kesalahan dalam gerakannya, anak tersebut langsung menyadari dan mengoreksi kesalahannya sendiri. Kemudian, anak tersebut mengulangi gerakannya lagi tanpa melakukan kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Baiklah teman-teman semuanya, sekian video penjelasan tentang belajar motorik dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.